saatnya membaca dongeng bersama Kak Ocha. Adik-adik, hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita tentang salah satu makanan pokok di Indonesia. Ada yang bisa tebak? Biasanya sebagian besar orang Indonesia selalu makan ini nih setiap hari. Apa? Ya, nasi adik-adik, betul. Jadi hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita tentang nasiku sayang. Yuk kita dengarkan ceritanya ya. Pada suatu siang, ibu melihat Wido tidak menghabiskan makan siangnya. Mengapa nasinya disisakan, Wido? Kenyang, Bu, jawab Wido. Loh, kan sayang nasinya. Cuma sedikit kan, Bu? Tidak sampai 1 genggam beras. Adik-adik, ternyata Wido menyisakan nasinya di piring dan tidak menghabiskannya. Walau sedikit, tidak mudah loh menghasilkan nasi, kata ibu. Kan tinggal beli beras saja di pasar. Ucap Wido enteng. Loh, kasihan Pak Tani Wido, sudah susah-susah menghasilkan beras. Dibuang. Memangnya susah ya Bu menanam beras? Tanya Wido penasaran. Yang ditanam bukan beras Wido, tetapi padi ya. Ibu tersenyum mendengar pertanyaan Wido. Hah? Padinya nanti jadi beras? Bagaimana caranya? Wido pun kebingungan. Adik-adik, ada yang sudah tahu cara menghasilkan beras dari padi? Oke, kita lihat prosesnya ya. Jadi pertama-tama Pak Tani membajak sawah dibantu kerbau. Bisa dilihat ya, mungkin di pedesaan adik-adik sering lihat ada Pak Tani sedang membajak sawah. Dan setelah itu, benih padi pun ditanam adik-adik. Dan perlu diperhatikan ya, jarak antara satu padi dengan padi lainnya. Dan biasanya, sawah yang biasa kita lihat mungkin sangat luas adik-adik. Bisa terbayang berapa lama Pak Tani menanam padi-padi tersebut? Dan sawah pun harus diairi secara teratur agar padi tumbuh dengan subur. Pengairan sawah disebut juga irigasi. Mungkin adik-adik ada yang pernah lihat ya ketika ke kampung halaman atau ke pedesaan bisa melihat sawah-sawah yang berjejer ke bawah ya. Atau biasa juga sering disebut dengan terasering. Ya, dan setelah beberapa bulan adik-adik, padi akan menguning dan siap untuk dituai. Sawah pun dikeringkan adik-adik. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika padi sudah dituai, ia akan dijemur, lalu ditumbuk untuk memisahkan kulit padi dari bulir beras. Wow, masih terus berlanjut ya adik-adik. Dan tetap adik-adik tidak berhenti sampai di situ. Setelah ditumbuk, beras juga ditampi agar benar-benar bersih dari kulit padi yang tersisa. Jadi Pak Tani memastikan bahwa beras-beras yang akan dikirimkan ke pasar itu sudah tidak ada kulitnya lagi. Jadi ketika ibu kita atau keluarga kita memasak beras tersebut sudah tidak bersama kulitnya adik-adik. Dan ketika beras sudah bersih, akhirnya Pak Tani menjualnya ke pasaran. Ibu pun membeli beras di pasar dan memasaknya hingga menjadi nasi. Seperti itu adik-adik. Jadi sebutir padi hanya menghasilkan sebutir beras? Tanya Wido kaget. Betul, makanya sayangkan kalau membuang nasi. Pak Tani sudah bekerja dengan keras. Masa kita tega membuang hasil kerjanya selama berbulan-bulan? Kata ibu. Wow, adik-adik bisa dibayangkan ya, Pak Tani sudah melakukan proses yang begitu panjang dan sangat lama. Apakah membuang atau menyisakan makanan kita adalah sesuatu yang benar? Untungnya sekarang sudah banyak mesin canggih yang membantu Pak Tani. Kalau dulu semua dikerjakan dengan tangan, tambah ibu. Wow, bisa membayangkan adik-adik hal tersebut? Wido pun terdiam adik-adik. Setelah mendengar penjelasan ibu, tiba-tiba Wido ingat pernah melihat gambar anak-anak yang kelaparan karena tidak punya beras. Wido jadi merasa bersalah karena menyisakan makan siangnya. Sejak saat itu adik-adik, Wido hanya mengambil makanan secukupnya. Ia tidak mau menyia-nyiakan makanan lagi.
Begitu adik-adik ceritanya. Nah, dari cerita ini kita menjadi sadar ya bahwa kita tidak boleh membuang-buang ataupun menyisakan makanan. Caranya bagaimana? Ada tipsnya, yaitu kita harus mengambil makanan atau minuman secukupnya saja, sesuai porsi kita dan kebutuhan kita. Kita harus menghargai para penghasil makanan ataupun minuman, tidak hanya beras saja ya adik-adik, bisa yang lainnya juga. Dan juga kita harus menghargai orang tua kita yang sudah berjuang untuk bisa membeli makanan dan minuman tersebut. Kita harus bersyukur ya. Begitu ceritanya adik-adik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!